Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait PDIP dan Demokrat yang kayaknya 2029 makin berat ya, karena PSI makin galak kayaknya makin lama ya. Apalagi banyak kader-kader dari partai lain yang pindah dan didukung oleh Pak Jokowi. Wah, ini menandakan PSI 2029 kayaknya siap bertarung ya kan. Kita lihat langsung kali ini Opung dan Bang Bill membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Berbela Bang Bill offside. Udah lama kita nggak jumpa ya. baru aja aku tahu ternyata Opung ini lama benar nggak jumpa sama aku. Iya, kita udah nggak jumpa selama. Sangkit sibuk ya baru sadar ya. Iya. Wih, Itu hitungannya gimana, Pung? bingung ya. Hasilnya Pak Prabowo 70 tahun. Kode. Pak Prabowo. Terima kasih Bapak Prabowo. Terima kasih. Setahu Pak Jokowi. Iya, Tergantung situasi. Waktu nikahin kita Pak Basuki. Terima kasih. tergantung situasi ya. Biasa Opung akhirnya berada di Jakarta untuk beberapa hari ke depan. Yes. Ya. Ini tentunya untuk apa ini agendanya? Agendanya kita ya nggak ada sih, cuman main-main doang aja. Aku senang ini orang YouTuber terkenal memang. Dia datang ke Jakarta cuma mau main-main doang. Main-main. Keren ya kan, Luar tuh main-main biasa. ya. Oke, Bung, ini situasi sekarang kita sedang berhadapan dengan kisruh yang tidak berkesudahan. Ya. Terutama orang yang memfitnah, menghina, mencaci maki Pak Jokowi. Ya. Apalagi yang berkaitan dengan ijazah ya, itu kemarin cukup kencang. Nah, ini belakangan juga soal Bandara Morowali itu diributin. Oke. Pokoknya di mana-mana kita menghadapi kisruh atau informasi-informasi buruk tentang Pak Jokowi dan juga bahkan pemerintahan. Ya. Ada hal yang menarik. Opung Parbelak ini punya kemampuan untuk membalas pantun atau narasi kebencian itu dengan humor. Kapan sih insaf dari dunia lain kemudian menuju ke dunia politik? Ya kalau berbicara itu sih pernah satu malam kita terima wangsit. Jadi ya itu dia sebetulnya sebelum sebelum pola metode itu ditemukan oleh Ibu Diana, saya duluan sebetulnya. Ibu Diana maksudnya? Ibu Diana kan katanya kan untuk menghadapi orang gila ya kita harus Oh iya. pura-pura gila juga kan begitu, ya kan? Jadi kita begitu juga. Hati-hati Kung, kalau keterusan gimana coba? Justru kalau di stop sekarang ya takutnya saya itu yang stres gitu. Memang harus dilepaskan Karena ya. bagi kita ya kalau mungkin bagi sebagian orang mereka itu kan ancaman. Ya. Tapi bagiku itu mereka itu hiburan. Betul. Kalau nggak ada mereka nggak seru ya. Dengan situasi seperti ini yang menimbulkan kerja-kerja humor politik, tidak pernah terbersit untuk masuk di partai politik atau sudah diajak sama partai politik? Sebetulnya kita dari tahun 2004 sudah masuk partai politik. Oh iya, partai apa? PDS. Di Partai PDS. Damai Sejahtera waktu Partai itu. Damai Sejahtera. Ya kan, PDS, ya. 2004 pengurus waktu itu. Dan mereka punya kursi loh di DPR RI. Waktu PDS. itu punya fraksi, bukan ya satu fraksi waktu Satu itu. fraksi, oke. Satu fraksi, tapi sayang sekali hanya satu periode. Setelah 2019 buyar. Buyar. Itu kenapa Gitu. ya buyarnya itu PDS? Ya bisa dikatakan ya nggak tahan uji sih sebetulnya. Itu aja intinya, nggak tahan uji gitu. Opung masuk di DPP atau masuk cuma di daerah? Iya, saya daerah aja lah. Namanya orang kampung ya. Ini orang kampung tapi terkenal sebagai apa ya, YouTuber yang menasional. Iya. Luar biasa. Daripada kita tinggal di kota, nggak dikenal sama. Iya itu juga. Mending kita di kampung dikenal siapa-siapa, dikenal oleh banyak orang kan gitu. Iya, betul. Jadi kemarin itu 2004 masuk partai, 2009 2004 Enggak, 2004 masuk 2004, sorry. PDS itu. Iya, PDS. 2004, setelah itu 2009, setelah itu 2014 vakum dulu, Iya. tapi
waktu itu ada apa namanya Pak Jokowi nongol kan. Nah, Memang sudah sejak awal Opung itu punya simpati kepada Pak betul. Jokowi. Waktu itu kita kan nggak peduli siapa apa partainya. Oke. Dan saya rasa saya bukan satu-satunya orang yang mengambil pilihan untuk ngikut ke PDIP oleh karena Pak Jokowi. Gitu. Saya itu adalah salah satu dari sekitar 16.635.67.8 populasi di Indonesia ini. Oke. Saya urutan yang ke situ. Saya masih hafal kan? Ya, ini ngarang atau betul hitungannya? Ya nanti kalau misalnya disuruh ulang lagi itu berubah lagi. Sekali ucap aja ya. Tapi intinya dari sekian juta orang ya bisa dipastikan bahwasanya Opung Parbelak itu ya hampir sama lah seperti mereka. Gambarannya gitu loh. Kita pilih PDIP karena Jokowi. Kan begitu. 2019 begitu juga. Ya, 2019 masuk partai waktu itu. Masuk partai Perindo. Caleg. Nyalek juga 2019. Caleg waktu itu, ya kan? Caleg. Tapi waktu itu separuh hati sih, ya kan? Jadi nggak jor-joran lah ya? Nggak jor-joran, separuh hati karena separuh duit juga kita. Duitnya separuh gitu. Ya biasalah kan kadang-kadang kan kawan kan begitu. Bantulah dulu kan begitu. Ya udah bantu. Aku lihat kayaknya nggak jelas ya kan begitu kan. Udahlah, ya kan separuh hati. Yang lucunya lagi 2024 belakangan ini. Kemarin. Ya kan 2024 belakangan ini ya adalah beberapa partai ya kan yang ngajak gitu, nggak perlu kusebutkan partainya. Warnanya aja ya merah. Merah 2024 ya kurang lebih. Ada biru putih ada biru kan putih. begitu kan. Dan ada merah bunga-bunga. Cuman nggak tertarik waktu itu. Ya kan karena kan duluan kan pilpres. Ya kan pilpres itu fokus di pilpres kita. Gitu. Nah, Jadi, Pak Jokowi kan akhirnya kemudian melepaskan diri dari PDI. Nah, sementara Opung sendiri adalah orang yang pernah bersama-sama di partai politik, dalam hal ini adalah PDI. Bagaimana pandangan seorang Opung terhadap PDI yang belakangan oknum-oknumnya kok banyak betul yang sering, maaf nih, menjatuhkan Pak Jokowi, jelek-jelekin Pak Jokowi, padahal mereka itu kan adalah partai yang mengusung Pak Jokowi dulu. intinya mereka kesal karena apa? Ya karena mereka tahu ya bahwa nanti tahun 2029 mereka nggak bisa apa-apa tanpa Jokowi. Dan itu udah terlihat di 2024. Terbukti 2024. Jadi begini, betul. Ini sebetulnya hitungan yang bisa digunakan oleh anak-anak pada umumnya di sekolah dasar. Kita udah tahu ya kan, coba pemilu setelah reformasi tahun berapa? Ya itu 99 ya. 99. Masih kan 99 Ya, tuh. Yang 99 ya kan? masa transisi itu. Nah, waktu itu yang menang siapa? Untuk Suara terbanyak PDIP masih ya kan di parlemen. Oleh karena waktu itu sistem pemilihan presiden masih bukan tergantung dari berapa suara dari anggota DPR Gus Dur yang jadi. Megawati tidak. Kan begitu, dan nggak tahu entah kenapa ya kan apa yang membuat mereka itu bisa terlalu jahat kalau aku bilang kudeta sih. Karena mereka sampai sekarang nggak mengakui. Mereka nggak mengakui kan begitu ya. Nah, rakyat itu kecewa. Maksudnya kecewa dari siapa? Setelah Karena Gus Megawati Dur lengser, naik Megawati, dari mulai itu pun juga banyak rakyat kecewa melihat dan mencium ada aroma-aroma yang tidak sedap gitu loh. Jadi Megawati jadi presiden, banyak masyarakat yang kemudian tidak rasa nyaman. Pasti masyarakat NU salah satunya. NU. Pasti itu sudah pasti. Karena Ya kan? dianggap Gus Dur, Megawati dan Amin Rais yang memporak-porandakan kepemimpinannya Betul. Kudeta secara tidak langsung kan. Nah, itulah salah satu yang membuat perolehan suara dari PDIP anjlok secara nasional. 2004-nya. 2004. Betul. Sehingga masyarakat melihat bahwasannya Megawati ini gagal, kan? Nggak bisa membangun, bisanya jualan. Jualan apa kan begitu kan?
Nah, rakyat kecewa di situ. Nah, setelah tahun 2004, Ya. punya harapan baru nih masyarakat nih. Rakyat punya harapan baru. Oke. SBY, Ya. kan begitu kan? Ya, bisa dikatakan ya dari dari wibawanya, Betul. ya kan? Sebelumnya juga tidak punya cacat, Ya, kan ya, begitu, betul, ya betul. kan? Karena beliau Dan itu bukan militer. orang politik, bukan Dan militer, bukan Betul, orang politik, bukan orang kan politik. begitu, Betul. ya. Jadi pilihan jatuh ke SBY, Betul. ya kan? Dan dalam sejarah kan Ibu Megawati kayaknya nyesek banget mantan menterinya jadi presiden saingannya kan gitu. Makanya Ibu Megawati sampai sekarang kan ku tak bisa memaafkanmu, kan begitu, ya kan? Iya. Tapi nggak tahu kenapa, ya kan? Lagu ini dinyanyikan oleh SBY, harusnya lagu ini dinyanyikan Oleh? Megawati. Megawati, Lagu ini betul, ya. ini lagunya. Lagu yang sering dinyanyikan SBY. Oke. Tapi harusnya yang menyanyikan itu Megawati. Megawati. Lagunya begini. Sakit hati, bikin sakit hati. Wah, sejak kapan dengar SBY nyanyi lagu sakit hati itu? Dia itu pencinta lagu Tip X loh. Oh, iya. Iya kan? Pengetahuan musiknya ini hebat. Pencinta nih orang lagu ini. Tip X ya. Nah, takutnya nanti copyright kalau kita nyanyi. Pencinta lagu Tip X gitu. Masih ingat kan trio PSG PSG. yang kemarin itu pakai baju loreng waktu ada acara Prabowo, SBY, Jokowi. Dia dapat. Itu Oke. lagunya, kan begitu kan? Betul. Nah, ya memang sih sebetulnya waktu itu kan Megawati berharap jangan ada tokoh lain, kan Ya, begitu kan? betul. Ternyata cabut dia dari Menko Polhukam, bikin partai, padahal ditanya, Ya. ya kan, lu mau mencalonkan diri? Enggak, kan begitu Ya, kan? ya. Makanya sampai sekarang dicap pengkhianat kan begitu. Ya. Ya kan kalau Megawati ini suka-suka aja, kan begitu kasih stempel pengkhianat. Dan rata-rata mantan presiden kecuali Prabowo ya. Dan itu pun karena Prabowo yang memang orangnya elegan dan dalam artian mau mendatangi Ibu Megawati. Tapi kalau SBY dan sekarang ini Pak Jokowi itu tetap berseberangan sama Megawati itu. Karena gini, ya kan, Ibu Megawati ini adalah salah satu orang yang nggak bisa diajak rekonsiliasi, nggak bisa move on. Karena apa? Nggak bisa berdamai dengan masa lalu. Tahu 3 hal paling sulit. Satu berdamai dengan diri sendiri. Oke. Yang kedua berdamai dengan masa lalu. Oke. Yang ketiga yang paling sulit. Apa? Berdamai dengan orang yang bikin sengsara di masa lalu. Betul. Ini Pak SBY. sama SBY nggak bisa Ya. nyambung, sama Jokowi nggak bisa, Iya. apalagi sama Gibran. Kan begitu. Padahal orang kayak Pak Jokowi dan Mas Gibran itu orang yang selalu welcome dan selalu mengunjungi bahkan musuhnya gitu. Dia jadikan teman. Tapi kok ke Ibu Megawati susah ya? Ya gimana ya, namanya juga wanita. Itulah susahnya kalau wanita melibatkan perasaan di dalam perpolitikan ini. Betul gitu. juga, betul. Kalau pria ini kan gampang ya kan untuk menutupi segala sesuatu, ya kan. Coba lihat ya, sekarang makan malam bareng-bareng, besok udah tembak-tembakan di media sosial. Betul. Kalau laki-laki kan begitu. Kalau ibu-ibu ini susah. Diundang nanti upacara bendera enggak, ogah. Nggak bisa dia itu menyembunyikan perasaannya. Maunya datang aja dulu, kan begitu. Oke, ya Kung, kan? aku by the way ngomong Ibu Megawati dan tentu partai politik yang dia geluti sekarang dalam artian dia nahkodai PDIP. Ada hal yang menarik, teman-teman PDIP kok sedikit nyentil-nyentil sosok Pak Jokowi yang katanya udah seharusnya istirahat, tidak perlu lagi berpolitik gitu. Ya kan? Itu statement seperti itu apakah layak? Atau bagaimana menurut Opung itu? Kalau dibilang layak sih sebetulnya memang itu kan datang sendiri dari Bapak Joko Widodo. Oke. Kan begitu. Katanya pulang kampung, katanya betul pulang kampung. Iya. Ngomong cucu katanya betul ngomong cucu. Iya. Nggak mau berpolitik juga. Iya kan begitu. Tapi sekarang kan permasalahannya, kalau memang dia mengatakan aku nggak pengen ke politik lagi. Oke. Tapi satu ketika karena memang passion dia di situ, Betul. nggak bisa membohongi diri sendiri, dia kembali lagi. Iya.
apa itu salah? Iya, iya, iya. Kan bukan berbicara salah atau tidak, bukan bicara salah atau tidak, dosa atau tidak, haram atau tidak. Iya, iya, iya. Kan begitu. Contoh, saya nggak mau merokok lagi. Kan begitu. Saya nggak mau merokok lagi. Kenapa? Ya kayaknya nggak enak aja sih, merusak kesehatan. Tapi satu ketika, ya kan, ya kita ngerokok lagi. Ya itu kan masalah selera gitu. Kebetulan kenapa ada teman yang tawarin. Kenapa apa ngerokok lagi? Kayaknya ini rokok yang ini enak deh. Nggak kayak biasanya gitu. Pak Jokowi lagi istirahat, lagi disibukin, diributin soal ijazahnya ini. Akhirnya orangnya muncul lagi gitu kan? Terpaksa. Betul. Jadi kalau bicara kenapa Bapak Joko Widodo masih tetap berpolitik, yang pertama itu yaitu passion dia. Baru yang kedua ya situasi yang memaksa. Oh, oke. Situasi yang memaksa, bukan memaksa Bapak Jokowi. Tapi situasi memaksa rakyat Indonesia untuk mendesak Bapak Joko Widodo. Keren bahasanya. Iya kan? Oh iya. Untuk Pak ayo politik lagi. Ayo. Termasuk akhirnya beliau diundang oleh teman-teman Partai Solidaritas Indonesia (PSI) waktu Betul. di acara Rakernas kemarin. Terlepas dari anaknya ketua umum ya. Oh, oke, iya, terlepas dari itu, tapi akhirnya kan juga walaupun anaknya Pak Jokowi adalah ketua umum partai, kalau memang juga teman-teman di internal partai itu nggak suka sama sosoknya Pak Jokowi kan pagi nggak dipakai lagi gitu kan. Nah tapi ngomong-ngomong soal PSI, kemarin kalau nggak salah ada sentilan dari teman-teman PSI soal nenek-nenek. Maksudnya Bukan teman-teman PSI, Oh, ketua bagaimana? harian. Oh, ketua harian. Sama kayak ente, ketua harian. Aku lihat YouTuber Nusantara kayak mirip kayak PSI juga ya. Ada ketua umum ya, ada wakil-wakil ketuanya, ada sekretaris jenderal Opung, ada wakil sekretaris, ada bendahara umum, ada ketua harian. Dan biasanya ketua harian itu dipilih yang congornya paling banyak. Tahu aja dia. Karena sekaligus juru bicara itu. Iya, betul juga ya. Nah, itu ketua harian ngomong apa sih? Pak Ahmad Ali maksudnya. Jadi kan sebetulnya dia udah gerah ya dengan penekanan kalimat dari orang-orang PDIP ini. Ngapain sih ikut politik lagi? Tapi katanya enggak. Ngapain sih? Katanya anak-anaknya nggak mau dilibatkan dalam politik. Ternyata disupport juga, kan begitu, ya kan? Yang gerah dong. Ahmad Ali itu jujur saja, ya. Sewaktu di Nasdem pun dia juga bukan orang sembarangan dan perkataannya itu diperhitungkan. Kan begitu. Nah, begitu masuk di PSI, dia akan memakai ya cara-cara yang lama yang dia pakai waktu membela pasang badan partainya dulu. Itu memang udah sifat dia. Kan begitu, ya kan? Jadi ya dia waktu di Kongres PSI pernah ya siapapun kader PSI mulai sekarang saya minta pasang badan. Jangan biarkan satu orang pun menginjak-injak harga diri Bapak Jokowi, kan itulah dulu istilahnya. Betul. Nah, memang sebetulnya saya perhatikan ya kader PSI ini ya kurang tahu karena memang belum terlalu punya pengalaman. Ya kan? Masih muda, masih hijau, bro and sis gitu kan. Masih mikir-mikir terlalu santun kepada orang-orang tua. Kan begitu, karena kebanyakan saingan mereka itu di partai politik orang-orang tua. Tapi dengan bergabungnya Ahmad Ali, bergabungnya Rusdi Mase, setelah itu masuk lagi Bestari Barus, ini memaksa PSI harus merubah warnanya dan merubah keberanian. Gitu loh. Dan ini untunglah ada orang bertiga ini. Tapi yang saya perhatikan dua ini, Bestari Barus sama Ahmad Ali, menularkan semangat itu. Aku lihat Opung tahu banget, sudah masuk DPP jangan-jangan Opung. Sampai sekarang saya tidak punya KTA PSI dan sampai sekarang pun juga saya belum pernah diminta nomor rekening sama PSI. Tapi lo kalau diajak gabung Ahmad Ali untuk join di PSI mau? Saya selalu mengatakan kepada mulai dari tahun kemarin tahun kemarin itu bahkan sebelum ketum Kaesang untuk ajak saya masuk PSI, saya katakan tidak, saya lebih bagus menjaga kenetralan saya. Karena kalau saya berada di dalam PSI nanti contohnya PSI misalnya ada satu step atau misalnya melakukan sesuatu kesalahan, saya nggak bisa komentari lagi dong. Jadi Opung tetap juga ada kritik terhadap pasti. PSI. Walaupun PSI ini notabene adalah partai yang membela Pak Jokowi dan masih Opung juga ingat membela Pak Jokowi. Anak buahnya Bapak Joko Widodo yang bernama Budi Ari? Yes, tahu sekali. Salah satu Budi Ari itu adalah salah satu pentolannya Bapak Joko Widodo. Dan bisa dikatakan
salah satu relawan terbesar. Oke. Tapi aku nggak peduli. Waktu Bapak Joko Widodo masih jadi presiden, kuku pas habis juga kan, kuku Iya, juga. iya. Nggak peduli, gitu. Berarti Opung di tengah pembelaan terhadap Pak Jokowi dan juga main di humor politik ini tetap masih menghormati integritas, tidak berpihak kepada mereka yang Pasti. kita kategorikan sebagai Pasti. pelanggar undang-undang, pelanggar konstitusi, atau mungkin dianggap banyak offside-nya. Betul. Begitu, luar biasa. Sedangkan Pak Jokowi aja nggak peduli, apalagi gua. Permisi Pak Jokowi, logonya saya ganti ya monggo. Siapa aku, siapa dia untukku kan begitu, ya kan udah libas habis. Kan Pak Jokowi itu kan pasti orangnya akan sangat menghormati kalau ada orang datang, Pak izin kami ubah logo, Pak izin kami merapat ke sana. Pak Jokowi nggak mungkin bilang jangan kan? Iya. Kan seperti itu, luar Ya, biasa. sedangkan Pak Jokowi aja monggo silahkan kan begitu, ya kan. Jadi itu sih sebetulnya ya aku ngerasa begini, ya ternyata Pak Jokowi sama aku sehati. Ini orang rada kurang beres nih, keluarin begitu. Karena apa? Jadi beban nanti kan. Betul. Itu dia. Jadi kalau bicara tentang kembali ke Ahmad Ali tadi, pernyataannya soal itu karena nenek-nenek memang maksudnya. Nggak, tunggu, nenek-nenek yang dimaksud siapa? nggak tahu ya kategori nenek-nenek ini, kadang-kadang nenek-neneknya ada juga yang cantik. Iya. Banyak. Ada yang umur Masih 42 tahun udah jadi Sudah jadi nenek-nenek. nenek. Aku pun naksir juga sama yang 42 tahun jadi Iya, nenek kan iya, begitu. Tapi kalau nenek-nenek yang satu ini mungkin Oke. ya kan. Ya pasti Cantik arahnya cantik sebetulnya, cantik ya kan. Di masanya, ya. Ya pasti arahnya ke Ibu Ketum. Oh, Ibu Ketum. Perasaan mereka. Ahmad Ali kan nggak sebut nama. Iya. Dosanya di mana? Mereka aja yang baper. Baper ya. Iya kan, nenek-nenek banyak kok, nenek-nenek nggak harus ketua umum. Iya. Kan begitu, banyak nenek-nenek di luar sana. Ketua, sekretaris, bendahara di daerah-daerah partai politik di daerah-daerah itu rata-rata banyak yang nenek-nenek. Banyak yang nenek-nenek. kakek-kakek juga gitu. Makanya ya nggak usah terlalu baper lah kalau orang-orang PDIP. Tapi kalau kalian itu sudah menangkap arah perkataan dari Ahmad Ali itu ke ketua umum kalian itu, ya mungkin itulah kebenarannya. Karena kesal juga Bang Bil, ya kan? Kesal juga sebagai seorang Ahmad Ali bukan anak muda lagi, dia itu udah senior gitu loh, ya. Dan dia memang harus menularkan semangat itu kepada orang-orang PSI ini. Dan saya selalu mengkritik juga PSI ini bisa dikatakan sama seperti begini loh, ya PSI ini selalu bergeraknya itu di kota besar. Saya di daerah, saya nggak mencium aroma PSI itu. Saya selalu katakan tuh di setiap video saya, tolong PSI perkuat konsolidasi kalian dan perkuat struktur kalian di daerah. Betul. Ternyata itu juga yang diminta Bapak Joko Widodo. Widodo. Pak Jokowi kan mintanya kalau memang saya mau diajak gabung ke DPP atau ke PSI, saya kasih syarat yang penting dari pelosok desa sampai dengan pusat itu struktur kepengurusannya itu penuh. Apa yakin Pak Jokowi akan gabung PSI? Mr. J? Kalau Mr. J itu kan ada dua ya. Satu ya nggak perlu ditutupi lagi sih, satu Jeffrey Giovanni kan begitu, satu lagi Jokowi kan begitu. Ada Kenapa tetap ada Johannes? Johannes, Opung Barbelak Johannes Livingstone. Oke. Jadi biarlah itu, maka memang para pembenci Jokowi mengatakan ngapain sih ditutup-tutupi kayak anak-anak aja. Inisial J, suka-suka kita dong. Apalagi ada topinya yang hurufnya J kan Pak Jokowi. Jangan kalian itu komentar ya menutup-nutupi nama seseorang inisial J. Sementara kalian sendiri pun juga menutup-nutupi kan. Apa yang ditutupi? Saya nanya doang aja sih, Harun Masiku di mana? Nanya, saya nanya. Saya nggak menuduh kalian menutup-nutupi, ya kan? Ya mungkin kalian nggak tahu, terserah ya. Tapi cuma nanya doang. Kalau ada kasih tahu, kalau nggak ada ya udah nggak usah dikasih tahu kan begitu ya. Titip salam kalau ketemu. Titip salam. Ya, sebetulnya informasinya juga saya taunya ya udahlah nggak usah dibahas. Oke Opung, ini menarik soal PSI, PDI dan seluruh partai politik. Nah sekarang
orang kan lagi hajar Pak Jokowi dari semua sisi ini. Aku lihat juga ada yang sudah mulai membaca, ini jangan-jangan ada partai politik juga yang hajar Pak Jokowi. Dari tagar 2019 ganti presiden, kemudian bagaimana memakzulkan Pak Jokowi sebelum beliau purna tugas, kan sudah ada tuh, tangkap adili Jokowi, turunkan Jokowi. Sebelum purna tugas tuh ada 1 tahun sebelumnya. Baru yang ketiga ini adalah bagaimana Pak Jokowi itu nobody, no hero, dihilangkan sejarah tentang dia membangun infrastruktur, dibikinlah bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa, ijazahnya palsu, bla 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 bla. Siapa partai politik di belakang ini? Kalau berdasarkan keterangan dari Faisal Assegaf, ini kan kita harus berangkat dari satu keterangan seseorang, kan apalagi begitu. Dan kalau bisa, politik, dia itu kritikus politik dan juga katakanlah tokoh, kan begitu kan? Ya ada peran dari si Merah dan dia nggak bilang si Merah si Biru, enggak. Megawati dan juga PDIP dan juga Demokrat. Eksplisit langsung kan begitu. Dan yang menarik, Bang Faisal bilang begini, itu harus diperiksa itu rekeningnya RRT. Betul. Jadi begini, kalau misalnya seseorang berada di satu lingkaran dan terlanjur akrab, terlanjur menyatu dengan lingkaran tersebut, ya pasti ada kepercayaan antara satu dengan yang lain. Pasti ada rahasia yang mereka jaga. Pasti. Begitu seseorang keluar oleh karena sakit hati, dia akan tarik diri keluar dari lingkaran tersebut. Entah dia masuk ke lingkaran yang lain atau dia berdiri sendiri, dia itu akan cenderung mengumbar dan juga membongkar satu persatu rahasia. Karena apa? Dia perlu untuk melampiaskan kesalahan dia, kebencian dia. Terlihat ya, nampaknya begitu. Itu yang pertama, ada beberapa. Yang pertama, informasi penting dari seorang Faisal Assegaf. Yang pertama, ada orang besar. Pasti. Ya kan? Berarti terkonfirmasi. Ya. Yang kedua, ada Megawati, ada si Merah, dan ada si Biru. Terkonfirmasi. Masih ingat nggak waktu kita bulan 7 kita ngobrol di kafe dengan beberapa orang, kita nggak perlu sebutkan namanya, dikatakan katanya ini kerjaan Biru. Oh iya. Kita udah tahu di situ. Mulai di situ. Cuman karena kita itu belum punya bukti yang kuat, kita nggak berani mengangkat ke permukaan. Betul. Nah sekarang ini banyak betul loh, Bung. Banyak sekali, makanya sebetulnya kita dari bulan 7 kita udah tahu ini. Gitu loh, ya. Itu yang kedua. Baru yang ketiga rahasia. Yang Biru ini sebelum kedua dan ketiga. Yang Biru ini kan ketua umumnya mengatakan, wah itu enggak, itu fitnah tuh. Ada tuh ketua umumnya bilang kayak gitu. Sedangkan anak kita bilang, ada kau ambil uang bapak 5.000. Nggak ada pak. Clear ya. Anak-anak pun bisa menutupi dosanya. Apalagi ini. Orang yang tahu di politik ya. Betul. Dapat ini barang, muncrat ini barang. Yang ketiga, dia berani katakan, periksa itu rekening Roy Suryo. Artinya apa? Artinya dia tahu ada aliran dana. Kan begitu. Kalau udah rekening, pasti dong bicara tentang dana, kan begitu. Bukan berbicara ada atau tidaknya dana. Tapi berbicara banyaknya dana tersebut dan dari siapa. Statusnya si Roy Suryo ini kan tersangka, berpotensi dong polisi untuk melakukan sangat berpotensi. PPATK. Betul, oke. Tapi kita lihat dulu polisi nyampe ke situ nggak? Kan begitu. Tapi kan sudah ada kode dari Faisal Assegaf. Dan juga Faisal Assegaf juga, dan keempat, Faisal Assegaf juga menyatakan bahwasannya, ada campur tangan DPR sehingga tidak terjadi penahanan di Polda Metro Jaya. Ternyata itu jawabannya kawan-kawan. Tidak terjadi penahanan karena ada campur tangan dari DPR. Dari mana kita tahu? Dari mereka sendiri. Sebetulnya kita sudah tebak-tebak ini, kan, cuman kan buktinya belum kuat, makanya kita nggak angkat ke permukaan. Karena kan bisikan-bisikan itu kan selalu datang sama kita toh. Ya kan? Itu dia. Kadang-kadang kita dapat informasi dari subscriber atau dari orang-orang pakai WA khusus. Bang Bil, Opung, ini ada itu. Kita, oh iya juga ya. Kita mau ungkit tapi ternyata nggak enak. Nah, begitu sekarang udah mulai terbuka, terbaca bahkan dari pihak mereka sendiri yang mengakui itu.
Nggak heran kalau akhirnya publik menilai. Iya. Tapi Bung, akhirnya tersangka ini dengan kekuatan politik yang dimainkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan dan backingannya yang begitu besar, berpotensi nggak mereka bakal ditahan? Berpotensi. Nah, sekarang karena memang sudah ada pernyataan dari Faisal Assegaf tersebut, Ya. ada intervensi dari DPR pun mengintervensi, ya aku jadi pesimis. Jadi pesimis, kan begitu. Tapi ya kita mau tegaskan nih kepada Polda Metro Jaya Bahwa Faisal Assegaf sudah buka suara. ya, Kan begitu, nggak ada lagi alasan kalian untuk menutupi bahwasanya ada intervensi. Tergantung kalian sekarang. betul. Ingat, kepolisian saat ini memiliki tingkat kepuasan rendah. Aku nggak berani bilang terendah. Iya. Institusi kepolisian itu ya memiliki tingkat kepuasan dari masyarakat itu yang rendah. Rendah. Kalau kalian bermain-main untuk masalah ini, ya walaupun itu di lingkaran Polda Metro Jaya itu berpengaruh. Iya. Jangan lagi dipercaya, susah. Betul, betul. Mau berapapun kalian bentuk Komisi Percepatan Reformasi, Iya. Betul, betul. nggak ngaruh. Karena apa? Gambarannya bukan berapa banyak komisi, Iya. bukan nggak peduli masyarakat. Kalian mau bikin percepatan reformasi, percepatan transformasi, mau kalian bikin apa namanya jargon-jargon kalian, ya kan? Apa namanya itu profesional, apa prematur, apa promoter, prematur. Nggak peduli, yang dilihat masyarakat itu kayak mana, bagaimana cara kalian itu menyelesaikan sebuah perkara. Iya. Itu kalau kami ini jujur aja, YouTuber Nusantara itu, kami ini bekerja sama dengan 2 badan terkuat di negara ini. Yang pertama BIN, yang kedua BNN. Wih. Serius Bung, aku Serius? nih aku nggak pernah tahu itu. Serius? Kapan kerjasamanya itu? BIN, Ah. Badan Intelijen Netizen. Aduh. Yang kedua BNN. Tahu BNN? Apa itu? Bagian nengok-nengok. Nengok HP terus. Aduh. Aku tuh sampai mikir, sejak kapan BNN sama BIN kerjasama dengan YouTuber Nusantara? Sebagai ketua harian, aku akan gugat sekjen sama ketua umum ini. Masa gue cuma disuruh urus harian-harian, mereka ketemu sama BIN. Itu ternyata Badan Intelijen Netizen. Luar biasa. Ini udah jam berapa, Bung? Baru jam 2 Baru ini. jam 2. Memang sebetulnya kita ada agenda penting ya, ada agenda penting. Oke. Iya, tapi ya segala sesuatu yang penting itu bisa kita tinggalkan untuk hal yang lebih penting ini. Iya. Allahumma. Operator berapa menit? Oke, 31 menit. Wis. Oke, luar biasa. Apakah kita cukupkan atau kita lanjut? Ya, saya rasa cukup lah. Cukup. Karena ketua umum udah nunggu. Karena kita nggak dengar suaranya. Iya. Kalau kita dengar itu kita tenang. Masih panjang waktu kan gitu. Apalagi kalau dia lagi ngedit, aduh banyak betul batuknya jadi. Sebagai informasi ya, kita YouTuber Nusantara beberapa orang ngumpul di apa? Di Jakarta lah, katakan ya. Karena nanti kita akan ada satu acara, tapi kita nggak perlu buka dulu sekarang. Nanti ya. Betul. Kita ngumpul dari Banyuwangi datang, Mas Hengki, ya ada Want to Be Kreatif, nanti ada Jamie, ada Opung Parbelak. Setelah itu ada dari Subang juga teman kita yang baru, ya. Biasa. Dan juga beberapa teman yang lainnya. Nantikan terus Opung Parbelak dan juga teman-teman YouTuber Nusantara yang lainnya, termasuk Bang Bill Offside, ya. Dan Opung Parbelak sudah bikin program, bahwasanya Opung Parbelak juga akan turun ke Jakarta 2 bulan sekali. Sekedar informasi juga, Bung, bahwa teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di kanal YouTube resmi YouTuber Nusantara. Aku perlu kasih tahu ya juga sama penontonnya Opung Parbelak kali ini, yang mungkin ini pertama kali, ya. Jadi YouTuber Nusantara sudah punya media YouTube sendiri. Cocok. Ya, media YouTube sendiri. Kalian akan melihat di situ semua YouTuber Nusantara akan mengisi konten-konten di situ, perkembangan politik, perkembangan sosial, perkembangan budaya, dan juga perkembangan keluarga kami masing-masing. Di channel YouTuber Nusantara. Nama channelnya YouTuber Nusantara. Jangan sampai lupa di like, di subscribe, dan juga kalau bisa tekan gabung. Oh ya, ya kan? Gabung dong, biar bisa ada uang kas kita. Saya Bang Bill Offside. Saya Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Mantap.
Oke, jadi video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bu.